Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita beristiqamah memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah, Zat yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga sampai pada saat waktu subuh yang mulia ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan umur yang masih panjang, masih melekat di badan kita, dan mudah-mudahan senantiasa iman dan takwa kita tetap kuat di hati kita masing-masing sampai nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang putusan Majelis Tarjih terhadap bab kaifiyatut dafni, bagaimana melaksanakan tugas-tugas kita untuk merawat jenazah. Ini bab yang hampir akhir, yaitu at-ta'ziyah, bab melawat kepada ahli mayit, keluarga mayit. Idza asabatkum musibah faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mendapat kabar saudara kita yang meninggal, maka atau kita datang kepada keluarganya, kepada ahlinya, maka yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Doa yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah berdoa Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Artinya, ya Allah, teguhkanlah, tetapkanlah atau berikan keteguhan iman hati kita di dalam musibah ini. Wahluf li khairam minha. Ya Allah, gantilah kepada kami atas musibah tadi itu yang meninggal khairam minha, gantilah keluarganya dengan kebaikan atau kebaikan dari musibah yang terjadi. Jadi doa kita Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Ditulis adik-adik, dihafalkan ya. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha wa azzu ahlal mayyiti wa hathuhum ala sabri. Lawatlah, datangilah keluarga mayat itu dan anjurkanlah mereka untuk bersabar, sabar menerima musibah keluarga yang
meninggal tadi, yang ditinggal oleh si mayit, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Wala tanuhu alal mayit, jangan kamu sekali-kali meratapi mayat. Wala tadribul hududa wa tashukkul juyuba wa tad'u bid'awatil jahiliyah. Jadi anjurannya disuruh bersabar. Wala tanuhu alal mayit, jangan kamu kemudian meratapi mayit. Wala tadribul hudud, jangan kamu ngepuk apa namanya? Bas. Jangan kamu memukul-mukul tanah. Atau wala tadribul hudud, atau kamu menampar pipi-pipimu, merobek pakaianmu, wa tashukkul juyub wa tad'u bid'awatil jahiliyah. Jangan kamu kemudian berdoa atau meratap dengan ratapan orang-orang jahiliyah. Ini yang harus kita hindari. Disebut di dalam hadisnya itu, wala tanuhu alal mayyit wala tadribul hudud wa tashukkul juyub wa tad'u bid'awatil jahiliyah. Jadi ratapan itu banyak macamnya. Yang pertama menangis sambil kemudian menampar wajahnya, pipi kanan dan pipi kirinya, itu termasuk meratapi mayit. Wa tashaqqul juyub, dan merobek-robek pakaian kita, itu termasuk meratapi mayat. Itu haram hukumnya, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tad'u bid'awatil jahiliyah, atau kita meratapi dengan ratapan jahiliyah. Apa ratapan jahiliyah tadi itu? Wala ba'sa bil bukai alaihi wasna'u li'alil mayyiti ta'aman. Janganlah kamu tidak mengapa kalau kamu hanya sekedar menangis karena memang ada musibah. Sekedarnya saja menangis, tidak boleh menangis sambil meratapi mayit. Banyak macamnya tadi itu ya. Wasna'u li'alil mayyit ta'aman. Kemudian kamu bawakanlah sesuatu kepada ahli mayit. Jadi takziah itu sebaiknya kita membawa, kalau ada kabar meninggal, terutama ibu-ibu, takziah ke si rumah mayit, kemudian membawa mungkin makanan pokok atau yang lain yang bisa dibawa ke ahli mayit. Itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi itu jangan meratapi mayit, ada banyak macam. Nanti kita baca hadisnya tentang bagaimana jenis tadi itu. Wala tad'u bid'awatil jahiliyah. Nanti hadisnya kita baca pada pertemuan selanjutnya. Jadi jamaah sekalian, itulah ajaran takziah kita mendatangi keluarga ahli mayit. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah, larangan-larangan Rasulullah harus tetap kita jaga, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wala tajtami'u ila ahlil mayyit ba'da dafnihi haitsu yasna'una lakumut ta'am. Jangan kamu berkumpul-kumpul, ini tegas ya. Jangan kamu berkumpul-kumpul di keluarganya mayit ba'da dafnihi, setelah dikuburkannya si mayit, haitsu yasna'una lakumut ta'am, sehingga kemudian keluarganya itu harus mengeluarkan
makanan atau sesuatu yang harus disuguhkan. Nah, itu tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul-kumpul di keluarga mayit setelah dikuburkan itu tidak diperbolehkan, apalagi lama-lama kemudian keluarganya sampai kepingin mengeluarkan sesuatu suguhan atau makanan. Ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu kajian singkat pagi ini, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.